Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Syamsul Hatta, dalam podcast Teman Hatta. Dan karena podcastnya Teman Hatta, kali ini saya nggak sendiri pastinya. Saya sudah bersama dengan teman saya. Bisa kelihatan ya orang. Assalamualaikum Kak Ai. Waalaikumsalam Mas Hatta. Sehat ya? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Jadi Kak Ai ini teman saya udah lama ya. Beliau tinggal di Medan, ya namanya juga Aini Tarigan ya, pasti bukan orang Jogja. Nah, beliau ini orang Medan, asli ya? Asli. Oke, asli ya. Oke, jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Aini karena Kak Aini ini punya satu kebiasaan yang menarik teman-teman sekalian, yaitu membuat jurnal syukur ya. Iya Mas. Nah, Kak Ai boleh dong ceritain sedikit tentang jurnal syukur itu apa sih? Ya, jadi jurnal syukur itu adalah tulisan tentang apa-apa yang kita syukuri. Tentang apa-apa yang kita syukuri. Iya. Sebaiknya sih ditulis daily, setiap hari gitu ya. Ada perbedaan mazhab ya dalam tanda petik. Ada yang nulisnya pagi hari ketika kita bangun tidur, ada juga yang malam hari sebelum kita tidur gitu. Intinya sih yang manapun yang kita pilih, tetaplah menulis jurnal syukur di waktu yang menurut kita paling available gitu. Ya. Oke. Jadi yang ditulis adalah hal-hal yang kita syukuri di dalam hidup ini, dalam hari misal, itu. Dalam satu hari itu. Iya. Bukan berarti saya syukuri dulu saya pernah apa, kemudian bukan, kalau untuk yang daily-nya enggak gitu. Jadi kalau itu ada sih yang kayak mau nanti pergantian tahun biasanya suka ada tuh, atau bulanan gitu tuh ada gitu. Tapi kalau yang rutin ditulis setiap hari itu yang kita syukuri hari itu gitu. Ya, dan itu nggak harus hal-hal yang besar gitu, nggak harus nunggu invoice cair gitu ya kan Mas. Tapi hal-hal yang kecil gitu, sesederhana hari ini cerah gitu, atau hari ini Mas Hatta dateng loh, terus aku bisa ketemu gitu lah sama guruku gitu. Itu adalah itu yang biasanya aku tuliskan. Yang biasa ditulis ya. Jadi daily ditulis apapun yang dialami dalam hari itu yang bisa disyukuri, itu dituliskan dalam jurnal syukur. Itu ya? Iya Mas. Nah, untuk apa Kai nulis jurnal syukur itu? Panjang nih jawabannya. Nggak apa-apa kok. Jadi iya. Pada sabar kok di sini. Jurnal syukur ini dulu sih ya awalnya aku ikut itu karena Unirima Olivia, Mas Hatta kenal kan? Iya, Unirima. Jadi beliau membuat challenge gitu. Jadi mengajak teman-teman untuk 30 days gratitude journal. Jadi menulis jurnal syukur 30 hari gitu. Itu bareng-bareng sama teman-teman. Kita mention Unirima, nanti dia repost gitu. Enaknya waktu itu kan aku ikut sebenarnya, jadi batch pertama itu udah mau selesai, udah hari ke-20 something gitu. Aku bilang, "Uni, boleh nggak aku ikut?" Dia bilang, "Boleh aja sih Kak, cuma Kak ini cari temen karena ini udah mau selesai nih batch ini. Kalau nggak ada temennya itu beda lah." Suka males gitu. ya. Gitu kan. Kalau ada temennya itu kayak ada yang ngingetin, ada yang support. Betul. Nah, waktu itu terus aku rayu-rayu Unirima, "Ayo dong Uni, bikin lagi kan udah mau selesai." Alhamdulillahnya Unirima bikin lagi. Jadi waktu itu dari 30 days gratitude journal akhirnya dia malah bikin 100 hari bersyukur gitu hashtagnya. Jadi diperpanjang gitu kan, udah 30 hari lulus nih gitu. Jadi yuk kita bikin 100 hari gitu. Nah, aku ikut dan apa ya yang aku rasain waktu ngelihat di awal, aku belum menuliskan saja gitu. Aku membaca jurnal syukur yang teman-teman tuliskan dan di repost sama Unirima. Itu aku ikutan bersyukur gitu loh. Jadi kayak diingetin, membaca punya orang lain pun bisa berdampak juga ya. Menaikkan kadar syukurku. Jadi kayak kan yang ditulisin itu hal-hal kecil. Aku kayak ngerasa ya ampun, hal kecil gitu bisa bikin orang bersyukur segitunya loh. Aku dapat lebih kok, aku nggak bersyukur gitu, kayak tertampar gitu loh. Iya. Nah, betul. Jadi kemudian setelah aku ikut 30 hari, ikut 100 hari, alhamdulillahnya tuh kemarin sempat sampai setahun lebih lah ya aku ikut. Jadi waktu itu challenge-nya itu udah selesai, udah Unirima pun sudah tidak menuliskan, aku tetap memilih menuliskan jurnal syukur. Kenapa? Karena yang aku rasa ada banyak perubahan lah dalam hidupku gitu. Ya, jadi saya pengen nanya kenapa, tapi belum janjian kita. Nggak apa, boleh Mas. boleh tanya. Ya, apa nih yang berubah dari Kak Aini setelah menjalankan jurnal syukur? Yang pertama sih, jadi aku kayak ngerasa
ini kan konsistensi ya. It's not only about jurnal syukur gitu, tapi ada konsistensi, disiplin di balik ini semua. Aku kan dulu kayak ngerasa aku itu bukan orang yang konsisten gitu, nganggapnya aku nggak disiplin gitu tuh. Di identitas tuh udah ada something ya Mas. Nah jadi waktu ternyata aku bisa loh nulis 30 hari jurnal syukur tanpa berhenti, tanpa putus ya, tanpa berhenti ya. Terus adalah mungkin 1-2 yang aku putus, tapi kan aku ganti di hari kemudian gitu. Terus aku lanjut 100 hari, jadi kayak meningkatkan percaya diri juga gitu, karena aku orang yang konsisten gitu. Terus itu sih yang satu. Terus juga aku jadi suka nulis. Terus banyak yang dilatih ya. Iya, dan juga ngerasanya apa ya, mengurangi insecure. Jadi mengurangi jadi dengan bersyukur tuh mengurangi insecure gitu. Dulu kan kadang suka ya, apalagi di sosmed gitu, lihat postingan orang kayak dia udah sampai di titik ini, terus aku belum, kayak gitu-gitu. Nah ketika aku di jurnal syukur ini, aku fokus ke diriku. Pencapaian pun pencapaian yang terkait sama diriku gitu, lebih fokus ke aku, bukan ke orang lain, karena it's all about me gitu. Itu yang aku rasain. Dan yang paling ini aku belum pernah ungkapkan di tempat lain, ini spesial di podcast Teman Hatta. Itu kayak di ini ya, podcast Daniel Mananta kan suka kayak gitu ya Mas ya. Jadi aku spesial ya teman-teman. Iya, hanya di podcast Teman Hatta. Jadi mungkin nggak banyak teman-teman yang tahu gitu. Aku pernah depresi gitu ya. Jadi banyak apa ya, mungkin kayak ada luka batin, ada banyak hal lah, pergolakan emosi dan mood di situ. Nah, aku merasa dengan aku menuliskan jurnal syukur ini, moodku lebih terjaga gitu, moodku lebih bagus, emosiku lebih stabil, dan lebih cepat rilis dan nggak kolaps gitu. Jadi aku konsultasi dengan psikologku juga, dia menyarankan gitu untuk Mbak ini lanjut untuk nulis jurnal syukurnya karena progresnya bagus nih gitu, cepet gitu. Dan setelah, jadi aku pernah di tahap aku rutin menulis gitu setahun lebih, terus aku sempat berhenti sekitar 3 bulan. Nah itu kayak apa ya, moodku nggak bagus, emosiku kacau. Ada dampak ya, ketika berhenti jadi itu kayak ada dampak mungkin ya? Ada kolaps kali ya istilahnya kalau di psikologi. Jadi kayak apa, depresiku balik gitu. Nah coba aku nulis lagi gitu. Nah ini sempat lagi kemarin di 2022 ini aku baru nulis tuh paling kayaknya sekitar 1 bulanan lah Mas ya. Sempat berhenti lama dan memang beda gitu. Jadi aku ngerasa aku nulis jurnal syukur ini memang karena aku butuh gitu, bukan karena aku terpaksa. Gitu. Karena ada butuh ya. Dan butuh itu karena merasakan dampaknya juga tadi ya. Benar Mas. Nah ini menarik teman-teman ya, karena ya kalau kita berbicara tentang jurnal syukur, ya setiap kita pasti mengalami sesuatu ya. Setiap kita pasti punya ya menghadapi situasi-situasi apapun itu gitu ya, dan itu ada titik di mana kita bisa bersyukur dengan semua itu gitu ya kayaknya. Iya, benar Mas. Nah Kai, nih kan kita pengen nih memodel seorang Aini yang kemudian bisa menulis jurnal syukur kemarin sampai 100 hari gitu ya. Bahkan abis itu dilanjutkan. Gitu ya. Kan enggak semua orang ya. Iya, Mas. Enggak semua orang kalau nulis. Ngomongin nulis teman-teman ya, saya tuh challenging banget saya kalau suruh nulis ya. Nah, tapi artinya kita pengen nih model seorang Kak Aini, boleh ya? Boleh Mas. Nah, saya menggunakan neurological level untuk membedah ya struktur berpikirnya Kak Aini untuk nanti kita bisa model sama-sama. Kalau teman-teman yang mau kemudian, pengen dong gimana caranya ya, setidaknya kita nanti bisa belajar dari struktur berpikirnya Kak Aini. Sip ya? Oke Kak Aini? Oke Mas. Sip ya. Nah, Kak, kita akan mulai dari lingkungan. Nah, ketika menulis jurnal syukur, pertama, apa Kak Aini butuh lingkungan tertentukah untuk menulis itu supaya betul-betul bisa tergerak untuk menulis gitu? Sebenarnya tidak ada lingkungan khusus ya yang harus, cuman aku biasanya nulis tuh di kamar dan di tempat tidur, karena aku memilih yang nulis itu sebelum tidur gitu, karena udah melalui hari nih kan, aku udah melewati melakukan beberapa aktivitas gitu yang aku kemudian memilih sebelum tidur aku bisa mengakses rasa syukur dan memilih yang mana nih yang mau aku tuliskan di jurnal syukur gitu. Jadi lebih di kamar, di tempat tidur yang bisa mengakses apa nih yang mau aku tuliskan di
jurnal syukur itu. Iya. Gitu ya. Jadi untuk lingkungannya berarti di kamar dan tempat tidur. Kalau di tempat lain? Bisa juga. Jadi kalau kayak lagi liburan atau yang lain sih bisa, nggak masalah. Cuman tapi memang mostly walaupun liburan karena pasti udah mau tidur kan, nulisnya tetap aja di kamar, cuman mungkin bukan kamarku gitu. Oke. Kalau secara waktu yang tadi Kak ini bilang ya, ada dua mazhab tadi ya. Ada yang tulisnya di malam gitu ya. Ada yang tulisnya di pagi. Kak ini ambil yang di malam, akhir hari berarti ya. Iya, benar Mas. Oke, sip. Nah, itu dari sisi lokasi atau tempatnya. Kalau dari sisi lingkungan lain, misalnya apakah ada orang-orang yang juga mempengaruhi Kak Aini untuk bisa semangat menulis, atau justru juga lingkungan apa yang mungkin faktor orang-orang di sekitar yang mungkin yang menghambat, ada nggak? Itu menulis ketika sedang menuliskannya. Yang membuat Kak Aini tergerak untuk menulis itu? Kalau yang pertama kali yang membuat aku tergerak itu karena ada Unirima itu ya. Jadi Unirima bikin challenge, aku ikut. Jadi terus beliau kan repost tuh banyak teman-teman. Jadi kayak kalau belum nulis tuh, aku belum gitu loh. Jadi memang mungkin butuh support system ya. Ada teman-teman. Oke, butuh support system. Teman-teman sebagai support system gitu ya. Jadi bareng-bareng gitu nulis jurnal syukurnya. Karena kalau sendiri kan kadang apalagi gini ya, udah deh malam ini udah capek banget, nggak usah nulis dulu. Biasanya kayak gitu, udah besok-besokannya jadi nggak nulis lagi kan Mas gitu. Tapi kalau ada temen tuh kayak ada yang ngingetin atau nggak di reminder juga setiap buka IG-nya Unirima aku lihat, kelihatan ya. Iya sih ini udah nulis ya, aku belum gitu, jadi kayak keingat aja. Sip. Jadi tadi kalau lokasi lebih cenderung di kamar, di tempat tidur gitu ya, karena memang di akhir hari juga. Kemudian kalau lingkungan sekitar, artinya ada orang-orang yang lain yang mempengaruhi. Tadi ya, ada orang-orang yang bisa dijadikan support system yang juga menjalankan program yang sama. Iya, bisa juga menjalankan program yang sama, bisa juga enggak sebenarnya. Bisa juga enggak gitu ya. Karena beberapa kali ya aku udah ketemu temen gitu. Dia nggak ikut challenge menulis jurnal syukur, tapi dia tahu aku nulis. Jadi kalau setiap ketemu aku tuh kayak personal brandingnya jadi Aini si jurnal syukur gitu. Jadi pernah aku lama gitu yang ada beberapa hari lah nggak nulis jurnal syukur, ketemu siapa gitu lagi di training online gitu, dia nanya, "Kak, kok udah berapa hari nggak nulis jurnal syukur?" gitu. Jadi kayak oke, gitu loh. Jadi diingetin gitu Mas. Jadi itu ya, karena ditanya jadi paling tidak ini berarti ada orang lain yang ngelihat juga ya. Iya. Oke, baik. Itu jadi support system. Yes. Ada lagi kah yang lain di konteks lingkungan ini, orang atau sesuatu yang mempengaruhi Kak Aini? So far itu sih Mas. Itu ya. Sama paling ya itu aja. Itu ya. Jadi support system ini juga membantu menggerakkan untuk menulis gitu ya. Oke Kak Aini, itu lingkungan ya. Nah sekarang kita naik Kak Aini. Kalau kita berbicara dari level perilaku, perilaku itu artinya apa yang Kak Aini lakukan, entah tindakan-tindakan tertentu gitu ya, yang kemudian bisa membuat Kak Aini lebih dekat dengan tergerak untuk menulis ini. Kalau perilaku sih itu pertama aku baca story yang mereka juga menuliskan jurnal syukur gitu. Kalau dulu itu aku sampai kumpulin tuh story-storynya. Jadi Unirima itu uniknya dia tidak selalu 3 hari yang paling disyukuri aja Mas. Jadi dia suka ganti-ganti gitu loh. Jadi 2 minggu ini dia bikin ada 7 hal, ada 7, dia kasih 7 pertanyaan yang harus kita jawab gitu. Nah itu aku kumpulin tuh template-templatenya dia. Terus sama ngumpulin ini sih tulisan-tulisan tentang jurnal syukur gitu. Itu setelah jalan ya. Setelah jalan tuh aku itu. Terus perilaku apalagi ya? Perilakunya itu aja sih Mas. Itu ya. Jadi konteksnya adalah menulis jurnal syukur ini. Yang Kak Aini biasa lakukan adalah tadi membaca story-story orang yang menuliskan jurnal syukur. Yang menuliskan jurnal syukur untuk referensi, boleh saya tulis begitu? Iya, bisa dijadikan referensi gitu ya. Iya, karena kadang kayak gini, hal sekecil itu bisa ya dituliskan juga dan nggak perlu malu loh gitu. Kadang kan ada orang kayak apaan sih gitu aja ditulis lebay gitu kan. Jadi kayak it's okay gitu. Karena kan bisa jadi syukurnya Mas Hatta sama syukur aku kan beda. Apa yang menurut Mas Hatta, ini suatu pencapaian, bisa aja menurut aku biasa-biasa gitu. Atau sebaliknya, yang menurut aku pencapaian, gitu doang gitu kan. Itu kan sifatnya personal kan. Dan itu ya berarti ya. Untuk juga, kalau saya dengar tadi berarti ada juga untuk motivasi ya? Iya.
Oh, selain referensi bisa jadi untuk memotivasi ya? Iya. Oke. Ada lagi kah perilaku lain? Perilakunya ini sih refleksi sih Mas. Jadi kayak refleksi. Setiap mau tidur tuh jadi refleksi. Hari ini aku udah melakuin kegiatan apa aja, di mana plus minusnya, apa yang aku rasain, aku akses lagi gitu. Terus hari ini aku nggak puas nih di pekerjaan yang ini, atau aku tadi habis ketemu siapa, aku kayaknya tadi ada bikin saya kayak gitu lah. Jadi aku lebih ke refleksi ke diriku sendiri gitu. Dan itu memang dilakukan tiap malam ya? Iya. Oke. Itu yang kemudian dituliskan jadi? Iya, jadi kan dalam proses memilah yang mana mau aku tulis tuh, aku kan akses dulu rasa syukur dan aku refleksi gitu. Oke. Sebentar sih, bukan yang lama banget enggak, tapi ya sekedar hari ini gini gitu. Lebih ke gitu sih refleksinya. Oke, Kak ini. Jadi membaca story orang lain untuk bisa jadi referensi dan juga bisa menumbuhkan motivasi gitu ya. Serta kemudian melakukan refleksi. Yeah. Apa yang sudah dilakukan sehari ini, apa yang sudah baik, apa yang mungkin masih kurang gitu ya. Iya, Mas. Oke. Ada lagi kah dalam konteks perilaku ini? Sama perilaku menulisnya sih ya. Gitu. Benar, perilaku menulisnya ya. Karena sebenarnya kan menulis tuh ya cuma nulis gitu ya, dalam tanda petik kan. Kalau Mas tadi bilang ya tinggal tulis gitu. Tapi pada kenyataan kan nggak semua orang bisa melakukan itu gitu. Iya. Dan juga menulis ini sebenarnya, menulis jurnal syukur ini boleh manual ya, maksudnya di notebook gitu kita tulis sendiri untuk kita baca sendiri, atau kita mau posting di sosial media juga bisa. Aku karena ikut challenge waktu itu jadi milihnya lebih ke sosial media. Dan kalau ambil buku lagi mau tidur tuh kayak agak ribet. Kalau handphone kan otomatis ya masih dicek-cek gitu. Dan aku ngerasa setelah jalan ya waktu itu, setelah aku mungkin sekitar 100 hari ya, itu banyak teman-teman yang DM nanyain, jadi pengen ikutan juga. Jadi kayak aku ngerasa ini bermanfaat gitu. Orang yang baca aja udah ngerasa seneng. Dan ada yang mau ikut loh gitu nulisnya gitu. Itu yang bikin aku happy. Yes, artinya kalau aku lihat di sini motivasinya bukan Kak ini hanya melihat orang dan kemudian termotivasi untuk menulis. Hasil dari tulisan Kak ini juga yang kemudian dibaca orang dan direspon, itu juga memunculkan motivasi tersendiri ya? Iya. Oke, menarik nih Kak. Aku baru tahu loh, ini kan kita sering ngobrol nih. Kalau nggak gini, nggak keluar semua nih kayaknya ya. Iya. Oke, itu atau ada lagi konteks perilaku? Itu aja sih kayaknya Mas. Itu ya? Ya. Baik, yuk kita naik ke berikutnya, yaitu berbicara tentang kemampuan nih. Kemampuan. Skill atau kemampuan apa nih yang kemudian membuat Kak ini bisa atau ya lancar menuliskan, atau kemudian bisa menuliskan jurnal syukur ini sampai 100 hari, kemudian Kak ini lanjutkan lagi walaupun sempat kosong ya, tapi kemudian dituliskan lagi gitu. Iya, jadi kalau kemampuan apa ya, mungkin menulis itu sih. Tapi sebenarnya bukan satu skill yang harus gimana ya, itu kan tentatif ya gitu, yang ya nulisnya juga cuma gitu doang dalam tanda petik. Karena kan cuma point by point gitu. Jadi apa yang disyukuri pun nggak harus sedetil mungkin kita. Kalau kita nggak pengen orang lain tahu detailnya nggak apa-apa. Tapi karena aku orangnya suka storytelling kan, emang suka ngobrol gitu kan, kayak gini aja langsung panjang gitu. Jadi aku bercerita gitu. Jadi kayak itu saranaku juga untuk bercerita gitu. Masuknya ke storytelling dalam tulisan itu ya. Itu. Apalagi Kak Ai? Yang kalau Kak Ai ingat-ingat gitu ya, ternyata saya memang ya entah mengasah kemampuan tertentu atau dalam tanda kutip memaksakan yang tadinya mampu tapi nggak mau gitu ya. Ada kalau atau enggak? Itu disiplin dan konsistensi tadi Mas yang aku bilang. Disiplin, konsisten ya. Iya. Itu dari kemampuan ya. Artinya seorang Aini ya, kalau dilihat ya nulis ya, walaupun Kak ini bilang ya nulis ya kemampuan sih, cuman ya kan hampir semua orang bisa nulis gitu. Anak ya. SD aja bisa nulis kan. Aduh, saya agak gimana gitu. Teman-teman nggak usah dikomen kalau yang ini ya, yang ini nggak usah dikomen. Ampun Mas. Saya juga jadi banyak belajar nih di sini. Nulis gitu, apapun ditulis ya, hal-hal kecil juga tadi. Yang penting nulis aja gitu ya. Nulis, kemudian storytelling ya, karena Kak ini suka bercerita,
maka Kak ini buatnya dalam bentuk storytelling, gitu ya. Walaupun tadi Kak ini bilang bisa poin-poin aja gitu. Kalau aku nggak puas gitu loh, poinnya tuh kayak pengen diceritain kayak gitu. Diceritain, oke. Artinya teman-teman di sini kalaupun mereka model, mereka bisa milih dong ya? Iya. Poin by poin atau memang mau diceritakan? Kayak Unirima itu kita nggak tahu nih apa saja yang dia alami, dia lagi ngapain kita nggak tahu, tapi kita dapat hikmahnya gitu. Jadi dia nulisnya bagus sih kalau Unirima. Aku pernah ya mau memaksakan ikut-ikut kayak Unirima lah biar orang nggak tahu nih gue ngapain aja satu hari ini gitu. Ya tapi karena itu bukan gayaku, aku memaksa jadi nggak dapet gitu. Ya. Oke. Jadi kalau Kak ini bisa mungkin kalau saya simpulkan ya dari yang Kak ini bilang tadi, berarti tetap aja walaupun kita bisa mengambil referensi dari orang, tetap cari style kita sendiri gitu ya. Iya benar-benar Mas. Oke. Sip Kak ini. Nah, berikutnya dari kemampuan kita naik nih Kak ini ke level keyakinan. Belief. Boleh aku gali dulu ya. Apa sih keyakinan, belief, atau mungkin nilai-nilai di dalam diri Kak ini yang membuat Kak ini tergerak? Aku nulis. Kan bisa aja, jurnal syukur kan bisa aja kita ingat-ingat, oh yaudah saya bersyukur ini, udah ingat aja gitu, nggak usah ditulis. Tapi menggerakkan itu menjadi menulis jurnal syukur, ada belief apa di sini? Karena katanya kalau hanya diingat-ingat tidak dituliskan itu beda efeknya gitu. Ketika kita menuliskan sesuatu kan kayak dapat double-nya, kita akses rasanya, terus kita tulis gitu, dan ketika sudah ditulis someday kita bisa baca-baca ulang. Baik itu di notebook atau di sosial media kan tetap bisa diarsip ya dari story IG gitu. Itu sih. Oke. Jadi menulis bisa mendapatkan manfaat lebih. Itu yang Kak yakini. Iya. Oke. Dan itu terus karena ada orang yang kayak terinspirasi gitulah ya. Jadi nulis jurnal syukur juga, aku jadi kayak ini bukan cuma buat aku. Kalau aku nggak nulis jurnal syukur hari ini, kayak ada yang nungguin loh, dan ada orang yang mungkin hal kecil bagi aku tuh bisa jadi berdampak besar loh buat orang lain gitu. Jadi kayak misalnya gini, aku kan seneng banget nih ketemu Mas Hatta, tapi mungkin aku nggak ngomong gimana-gimana banget gitu lah ya. Tapi ketika aku nulis jurnal syukur itu, tanpa aku mention pun, ketika orangnya baca itu kayak dia tuh bahagia gitu loh, kayak aku masuk jurnal syukurnya ke Aini gitu. Karena kan hanya memilih 3 ya dari segitu banyak kegiatan dalam satu hari gitu, dan aku masuk loh gitu. Ada beberapa kali teman-temanku yang komen gitu Mas. Oke. Jadi aku nangkap barusan beliefnya adalah hal kecil yang aku lakukan bisa jadi hal kecil yang menurut Kak Aini bisa jadi itu hal besar bagi orang lain. Iya. Oke, ini menarik nih. Ini menarik banget karena iya juga ya. Mungkin kadang-kadang kita berpikir remeh doang gitu kan. Lebay kali ya. Kayak gitu aja kok tulis-tulis katanya. Tapi kemudian itu bisa jadi inspirasi bagi orang. Mungkin dia pas butuh mungkin ya. Dan dia kena yang bagi kita kecil tadi gitu. Iya. Wah, ini. Karena ada beberapa kali gitu ya yang DM aku gitu, dia reply, dia misalnya dia hari itu mengalami bad day gitu, tapi baca jurnal syukurku kayak adem gitu rasanya. Atau kayak dapatkan juga, kalau dulu aku sering diajarin Unirima itu insight apa yang diperoleh hari itu gitu. Nah, itu aku tuliskan. Nah, itu kayak orang ada yang ngerasa relate, ada yang terinspirasi, yang kayak gitu-gitu Mas. Oke. Itu ya. Nah, ada belief lagi yang memperkuat ini? Apa ya? Kayaknya mungkin karena aku udah ngalamin, jadi menulis jurnal syukur ini jadi healing buat aku, self healing buat aku gitu. Menulis jadi, itu menulis jurnal syukur ini self healing bagi Kak Aini ya? Iya, karena kan memang menulis itu adalah healing. Cuman kan kita nggak bisa setiap hari nulis ya. Kalau kayak aku nggak bisa setiap hari nulis gitu belum. Untuk posting di sosmed juga di feed gitu aku nggak sanggup. Ini aja aku baru bulan ini pernah posting feed gitu. Kalau di story kan 24 jam juga hilang gitu loh, nggak malu-maluin banget dalam tanda petik. Dan cuma nulis gitu nggak sampai 5 menit kok nulisnya gitu. Masa sih nggak mau meluangkan waktu 5 menit untuk hal yang berdampak untuk satu harian gitu. Jadi kayak
misal nih hari itu aku ngerasa kesel banget, tapi terus aku kayak setelah aku refleksi, aku bisa tuliskan tuh moodku membaik gitu, dan aku belajar memaafkan juga gitu. Misalnya aku ada kesel habis ketemu siapa, oh aku jadi kayak, oh iya mungkin dia tadi bertindak kayak gitu karena ini gitu. Jadi aku kayak menetralisir perasaanku gitu. Gitu ya. Ini saya bukan hanya bikin podcast teman-teman sekalian, tapi saya jadi banyak belajar nih ke KA ini, luar biasa. Karena kalau tadi yang terakhir itu yang saya tulis ya, nggak sampai 5 menit kok, itu jadi bilih banget kalau saya lihat ya. Iya. Nggak sampai 5 menit kok, tapi dampaknya besar loh gitu. Dan bukan cuma buat kita loh dampaknya gitu. Iya, dan bukan bisa hanya jadi untuk buat kita, orang lain. Dan juga untuk gitu. orang lain. Oh, oke. Meskipun untuk orang lain itu bonus gitu ya. Karena kan oh yaudah aku nulis memang buat aku, bukan yang kayak pencitraan, aku mau begini enggak gitu. Lebih tapi kalau bisa bermanfaat buat orang lain, kenapa enggak gitu. Masa sih aku nggak mau memaksakan diriku menuliskan itu cuma 5 menit, toh scrolling bisa lebih lama gitu kan. Oke, aduh. cetak. Tampar saya sama Kak Aini nih ya. Oke, Kak Aini kita naik lagi ya. Kita naik ke identity. Identitas seorang Aini menurut Kak Aini sendiri itu apa? Kayak yang tadi aku bilang ya Mas, jadi kayak dengan menuliskan jurnal syukur ini ada pergeseran identitas gitu. Jadi aku yang tadinya menganggap bahwa aku bukan orang yang konsisten, Aini itu bukan, Aini itu tidak disiplin gitu. Dengan aku menuliskan jurnal syukur ini, aku bisa buktikan aku tuh orangnya konsisten kok. Nulis jurnal syukur yang buat orang remeh-temeh aja aku bisa kok nulis terus gitu setiap hari selama setahun gitu. Jadi apalagi untuk nulis yang lain-lain gitu, itu jadi kayak oh iya bisa gitu. Terus juga apa ya, aku ngerasa kayak aku kan menganggap diriku adalah seorang pembelajar ya. Aku suka ikut belajar di sana sini, dan melalui jurnal syukur aku belajar menuangkan apa sih yang aku dapetin gitu, walaupun singkat gitu ya. Jadi kan orang juga mungkin kadang kayak bosen ya kalau baca panjang-panjang banget gitu. Jadi kalau itu tuh hal misalnya nih, kadang kan kayak aku ikut kelas Mas Hatta gitu, bantu jadi fasil gitu. Pasti ada pelajaran penting yang aku dapat. Nah, kalau itu tuh suka aku tulisin di dalam jurnal syukur gitu, meskipun tidak detail ya aku menuliskan. Jadi kayak insight yang aku dapat itu tuh bisa apa ya, buat Aini seorang pembelajar, aku bisa juga memberi inspirasi untuk orang lain gitu. Aku konsisten. Ya. Aku disiplin. Aku memberi inspirasi. Satu lagi pembelajar, Mas. Pembelajar. Dan pemberi inspirasi. Aku konsisten, aku disiplin, aku pembelajar, aku pemberi inspirasi atau memberikan inspirasi. Sama satu lagi kayaknya gini sih, aku growing gitu. Jadi dengan aku menuliskan jurnal syukur ini, apa ya, kayak pencapaian hidupku, aku sih ngerasanya aku bertumbuh. Gitu. Aku belajar banyak hal ya, dari sisi emosi gitu, terus juga relasi gitu. Banyak sekali yang aku pelajari gitu. Jadi kayak aku kan suka pakai tagline your growing partner gitu. Jadi kayak oh iya, mungkin dengan menuliskan jurnal syukur ini salah satu media gitu, bahwa aku adalah teman bertumbuh, partner bertumbuh ya. Gitu. Wow, Kak Aini keren banget ya. Ini beneran loh teman-teman. Aku kenal Kak Aini udah lama, sering ngobrol. Tapi baru di podcast ini kita ngobrol sampai deep ya. Iya. Soalnya biasanya receh-receh sih sama Sata ngajaknya. Karena hidup udah berat ya, Mas Sasa ngobrolnya juga berat. Cari makan di mana gitu ya biasanya kan. Nyari kari kambing di mana. Soto sinar pagi yang tutup. Soto sinar pagi yang tutup ya. Nah terakhir nih Kak Aini, kita masuk ke level terakhir, yaitu level spiritual. Spiritual ini lebih kepada, ya kalau di kita mungkin ada 2 pendekatan. Yang pertama tentang makna kebermaknaan atau makna hidupnya Kak Aini, makna kehadirannya Kak Aini di dunia atau di tempat di mana Kak Aini ada. Kemudian yang kedua pendekatannya adalah spiritual, lebih kepada hubungan kita dengan
sang Khalik. Apa nih menurut Kak Ain? Ini berat banget ya, pertanyaannya dalam banget ya. Aku maksudnya terkait jurnal syukur ini aku belum pernah berpikir sedalam ini gitu sejauh ini sebenarnya. Tapi ketika Mas Hatta tadi nanya, aku coba berpikir apa ya, kayak jurnal syukur ini salah satu media aku untuk mensyukuri gitu, apa yang Allah kasih itu sudah jauh dari cukup gitu. Aku nggak pernah minta pun dikasih loh sama Allah gitu. Terus itu juga lo masih berani nih nggak bersyukur gitu, masih minta terus nggak. Kan konsep terima kasih katanya kita terima, kita kasih gitu ya. Dan ketika Allah kasih ya kita kasih syukur gitu kan, kayak dengan mungkin salah satu caraku bersyukur tuh ya dengan menuliskan jurnal syukur. Dengan menuliskan jurnal syukur. Oke. Jadi itu sebagai salah satu cara Kak Aini untuk bersyukur, berterima kasih pada Allah gitu, untuk gitu ya. Hari itu gitu. Jadi kayak masa sih lo nggak mau ngeluangin waktu 5 menit untuk say thank you sama Allah gitu. Mungkin aku udah bilang alhamdulillah, aku udah zikir, tapi kayak aku pengen nih, aku cocok nih dengan menulis jurnal syukur ini gitu. Oke. Apalagi Kak? Apa ya? Aku kayak ngerasa lebih bermanfaat sih Mas kalau ngerasa. Jadi aku tuh orangnya kan tadinya insecure ya, jadi kayak ngebandingin, apalagi gaulnya sama bos-bos kayak Mas Hatta gitu ya. Ya maksudnya dengan orang-orang besar yang memberi manfaat ke banyak orang gitu. Nah aku kayak suka ngebandingin gitu, aku nggak bisa nih, ya jelas aja gitu dibandingin dengan jam terbangnya Mas Hatta. Starting pointnya kan beda gitu. Nah dengan aku nulis jurnal syukur tuh aku kayak fokus aja gitu sama diriku, aku nggak ribet dengan aku mau kayak jadi Mas Hatta, atau aku nggak pusing dengan apa dipikirin orang, enggak gitu. Kayak aku menemukan jalurku sendiri gitu. Gitu sih, kayak menemukan jalur. Iya. Oke. Kenapa Mas? Minum dulu Mas. Minum dulu. Ini berat ini. Oke. Apalagi Kak Ai? Makna, kebermaknaan atau hubungannya dengan Allah? Apa ya, kayak aku tuh ngerasa kecil aja gitu di mata Allah tuh. Aku kecil dengan Allah kasih syukur yang begitu banyak gitu. Dengan aku dipertemukan dengan banyak orang yang sangat support sama aku gitu. Aku merasa nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kayak ya aku nggak bisa sombong gitu loh. Kayak lo mau apa yang disombongin sini gitu. Jadi kayak dengan aku menuliskan jurnal syukur ini, aku refleksi dan tapi bukan membuat aku insecure, nggak, lebih kayak aku bersyukur tapi nggak bikin aku sombong gitu loh Mas. Kalau dulu kadang sombong ya. Kadang kan dulu sombongnya dong, gue kenal nih yang Mas Hatta gitu kan. Sekarang tuh kayak iya aku kenal, terus apa manfaat yang aku bisa dapat, dan kalau bisa Mas Hatta juga dapat manfaat gitu loh dari aku gitu. Lebih ke situnya. Oke. Jadi memiliki kebermaknaan diri ya. Iya. Diri ini bermakna juga ya bagaimana. Oke. Menemukan jalur dan lebih bermakna. Apa ya, kayak gini loh. Mau ngejar sampai mana sih dunia ini nih gitu. Aku suka bilang kayak setiap orang itu Allah kasih rezeki beda-beda. Ada orang yang mungkin cepet diketemuin sama jodohnya gitu. Ada orang yang cepet dikasih rezeki anak. Ada orang yang mesti bantu keluarganya dulu. Masing-masing tuh kayak Allah kasih rezekinya dan Allah kasih apa ya, ujiannya juga di situ gitu. Jadi setiap orang tuh pasti beda-beda. Dan jangan bandingin gitu sama orang lain gitu. Jadi kayak ya udahlah, lo fokus aja sama hidup lo gitu, nggak usah lo masih mau nih menggugat Allah gitu dalam tanda petik gitu, ya udah jalanin selagi nggak menyalahi gitu ya. Ya udah jalanin aja gitu semaksimal mungkin yang kamu bisa gitu. Gitu sih yang aku rasain Mas. Kak Ai ini luar biasa. Teman-teman beneran ya.
Saya baru kenal Kak Aini sekarang. Beneran, saya baru kenal Kak Aini sekarang. Padahal kita sudah ngobrol lama, kita udah kenal lama gitu ya. Oke. Saya sampai bingung mau nulis apa nih Kak Aini, saking. Udah nggak usah ditulis Mas. Oke, kan Allah sudah kasih banyak gitu ya. Allah sudah kasih banyak. Apa yang mau disombongin gitu ya? Iya, dan jangan karena satu hal yang kamu minta Allah belum kasih gitu terus rezeki yang lain yang dilupakan. Dilupakan. Karena kan itu suka gitu ya, Mas. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga gitu. Jadi kayak ya udah lebih fokus, kan lebih banyak yang dikasih gitu. Okay. Ya udah fokus aja sama yang udah dikasih gitu. Jangan fokus ke yang belum dapet gitu. Kayak orang kan suka ya dikasih duit misalnya 1 juta, dikasih duit 999.000, dia kayak ngitung yang kurang gitu, di mana nih jatuhnya gitu kan. Nah jangan kayak gitu sih aku ngomong sama diriku sendiri. Oke, Kak Aini, kalau saya lihat lagi spiritual, mensyukuri apa yang sudah Allah kasih gitu ya, kemudian merasa lebih bermanfaat, ya bisa menebarkan manfaat dan kebermanfaatan tadi yang Kak Aini bilang, ya menemukan jalurnya. Kak Aini menemukan jalurnya. Setiap orang sudah Allah kasih rezekinya, gitu ya, dan kemudian dengan itu maka fokus saja kepada apa yang sudah Allah kasih. Itu yang menjadi meaning atau makna yang Kak Aini hadirkan di dalam diri Kak Aini gitu ya. Oke, saya bingung teman-teman ngomong apa karena kayak ditampar-tampar. Kak Aini, artinya ini semua yang tadi kita bahas dari lingkungan, kemudian perilaku, kemampuan, belief, keyakinan yang ada yang Kak Aini miliki, kemudian identity atau identitas yang Kak Aini tadi bilang ada pergeseran identitas tadi Kak Aini bilang ya. Menurut Jurnal Syukur ini ada pergeseran identitas gitu. Sekarang Kak Aini identity atau identitas yang Kak Aini sematkan itu adalah saya adalah orang yang konsisten, saya adalah orang yang pembelajar, saya orang yang disiplin gitu ya. Kemudian saya orang yang bisa memberikan inspirasi serta saya growing. Wah, itu keren. I'm your growing partner. I'm your growing partner ya. Oke. Dan spiritual tadi sudah kita bahas ya. Luar biasa Kak Aini. Nah, Kak Aini, ini terakhir nih karena ini sudah cukup panjang dan kita perlu ambil sebuah kesimpulan. Kalau Kak Aini memberikan sebuah saran atau masukan kepada teman-teman yang mungkin juga mau jadi terinspirasi nih, pengen juga buat Jurnal Syukur. Apa nih Kak Aini yang bisa Kak Aini sampaikan ke teman-teman? Yang pertama, tulis aja dulu gitu. Kalau cuma dipikirin kayak ribet gitu loh. Sebenarnya sekarang udah sangat dimudahkan. Ada dijual, gratitude journal tuh ada dijual. Jadi kita tinggal nulis dan udah ada pertanyaannya kalau mau. Terus juga ya udah tulis aja dulu gitu. Mulai aja dulu gitu kayak kata Topat ya. Terus yang kedua tuh cari support system. Jangan nulis sendiri. Itu lebih berat biasanya. Tapi kalau sudah berjalan gitu ya, kayak aku sekarang kan kayak Unirima aku ajakin, ayo dong Uni bikin lagi, dia nggak mau karena nggak kepegang katanya, udah sangat sibuk. Ya udah aku jalan sendiri gitu, kayak masa sih gara-gara nggak ada orang lain terus aku nggak nulis gitu sih, nggak nulis Jurnal Syukur gitu. Tapi mungkin untuk yang masih membangun habit baru, baiknya ada support system, minimal ada 1-2 temen lah yang mau sama-sama dan saling mengingatkan gitu kan, manusia tempatnya hilaf dan lupa ya Mas. Iya. Tapi jadi, juga tempatnya tukang bikin alasan. Iya betul sekali ya. Jadi itu sih yang ini. Tulis aja dulu, cari support system, ajak orang 1-2 orang yang mau ikut supaya bisa saling mengingatkan. Ya. Sip. Kak Aini, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang Kak Aini sharingkan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman, dan saya rasa memang betul-betul inspirasi. Saya aja di sini dapetin banyak hal ya, dan beneran teman-teman, ini saya kayak baru kenal seorang Aini padahal kita sudah kenal lama. Dan mari sama-sama kita doakan apa yang Kak Aini sudah share, kalau kita jalankan dan itu bermanfaat, itu pahalanya insya Allah akan kembali kepada Kak Aini dan juga kepada Kak Rima Olivia, Unirima Olivia yang tadi Kak Aini sebut-sebut ya. Mudah-mudahan beliau yang menginspirasi Kak Aini, kemudian Kak Aini juga bisa menyebarkan itu. Mudah-mudahan ini juga kembali kepada beliau pahalanya.
Well, teman-teman sekalian, nanti teman-teman akan lihat ya hasil dari modeling ini, sehingga teman-teman bisa juga mengikuti nih langkah-langkahnya ya, mulai dari level demi level ya, tingkatan demi tingkatan, mulai dari lingkungan apa yang perlu dibentuk, apa yang kemudian menghadirkan keinginan untuk menulis itu, kemudian perilakunya seperti apa, kemampuan yang perlu dilatih itu apa, terus ada juga keyakinan ya, apa nih belief yang perlu saya miliki, dan kemudian identitas apa yang perlu kita sematkan ke diri kita, serta apa kebermaknaan hidup, apa meaning atau makna yang kita berikan kepada kita konteks menulis jurnal syukur ini, dan juga kepada Tuhan yang kita menjadikan dia sebagai yang memberikan banyak hal kepada kita, banyak fasilitas kepada kita gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dan silahkan nanti diikuti, tidak harus plek-plek, tapi paling tidak itu bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman cocokkan dengan apa yang teman-teman lebih nyaman untuk melakukannya. So, terima kasih banyak Kak Aini, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Hatta, mudah-mudahan aku berkah juga, ya, gitu ya. amin, karena aku juga ada beberapa hal yang tadinya aku nggak aware gitu, ketika Mas Hatta tanyain, oh iya gitu, aku baru, jadi aku dapat insight juga banyak sekali. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Mas Hatta. Sip, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di podcast Teman Hatta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.